Sekarang ini zamannya informasi, ada yang benar, ada yang tidak benar, ada yang bohong, ada fitnah, ada hoax, ada adu domba. Bahwasanya COVID adalah konspirasi. Padahal ini nyata. Halo pemirsa, selamat datang di Cemara 19 Channel dalam program Current Issue. Program informasi aktual seputar kebijakan pemerintah dan informasi yang tengah menjadi perbincangan publik saat ini. Seperti diketahui, era digital memberikan berbagai kemudahan bagi penggunanya. Melalui media sosial, pengguna bisa berkomunikasi secara langsung dengan semua orang dan mengetahui apa yang sedang terjadi atau hangat diperbincangkan di berbagai belahan dunia. Seperti halnya dengan pandemi COVID-19 yang muncul di penghujung tahun 2019 lalu sampai dengan pertengahan tahun 2021 ini. Saat ini, informasi media sosial semakin berkembang dengan narasi dan pandangan negatif terhadap peran pemerintah dalam menangani situasi pandemi ini. Baiklah pemirsa, bersama kita telah berhubung dengan Bapak Doni Gahral Adian, relawan Cemara 19. Halo Bapak Doni, terima kasih sudah berhubung dengan kita. Terima kasih Mbak Lisa. Iya, seperti kita ketahui ya Pak, media sosial, era digital memang sedang marak terjadi di sekitar kita. Kita sedang menghadapi era big data seperti itu, yang mana arus informasi itu sangat cepat menyebar di lingkungan kita, begitu ya. Tak terhindarkan ketika pandemi COVID-19 ini banyak sekali orang yang berlomba-lomba untuk menjadi viral nih. Di luar substansinya itu baik benar atau enggak, salah buruknya tidak tahu, yang penting viral dulu. Begitu juga dengan grup-grup WA, hoax-hoax yang menyebar lewat grup WA yang menyasar pada kalangan boomers, kemudian kalangan orang-orang tua, seperti itu kan juga sangat rawan ketika kita menghadapi pandemi seperti ini. Nah, menurut Bang Doni nih, bagaimana sih peran media sosial ini terhadap pandemi informasi di pandemi COVID-19 ini? Baik, jadi memang pandemi COVID-19 ini itu terjadi pada milenium baru yang sekaligus juga masuk kita pada era digital ya, teknologi informasi. Nah, ini tentu saja ada kekurangan dan kelebihan. Ya, kita mulai dari kelebihannya dulu deh. Kelebihannya tentu saja sekarang informasi tersebar di mana-mana. Ya, kita kalau dulu harus mencari ke media mainstream, sekarang tersedia di sosial media. Ya, begitu banyak informasi, ya, begitu banyak pengetahuan, begitu banyak data yang bisa kita gali di sosial media, begitu. Ya, ini kelebihan yang dulu kita tidak punya kemewahan. Tapi saja yang menjadi persoalan di media sosial ya belakangan ini, awal media sosial mulai mengembangkan dirinya, itu adalah bahwa kecepatan itu belum tentu berbanding lurus dengan kebenaran. Jadi apa yang cepat, apa yang viral, apa yang masif, apa yang banyak, itu tidak serta-merta kita bisa samakan dengan sebuah kebenaran. Ya, jadi di era sosial media, ya, semua orang menjadi konsumen sekaligus produsen. Dia mengkonsumsi informasi, tapi dia juga memproduksi informasi yang serupa untuk orang lain gitu. Jadi dia konsumsi, dia tambahi sana sini, dia upload lagi ke sosial media. Jadi dia konsumen tapi dia produsen juga, dan semua orang berlaku hal yang sama. Jadi tidak ada satu otoritas tunggal yang menjadi penyampai kebenaran. Ini menjadi persoalan karena ketika semua orang berbicara tentang apa yang benar, ya, kebenaran menjadi hilang. Ya, yang tadi dikatakan nggak ada substansi. Yang kita tahu adalah ini ya banyak ditemukan di sosial media, maka benar. Jadi jika banyak maka benar. Ini logika yang berlaku di sosial media belakangan ini.
Tentu saja pada saat pandemi, pada saat krisis, di mana kita memerlukan pengetahuan yang sungguh-sungguh akurat, ya sungguh-sungguh ilmiah dan resmi. Ini menjadi persoalan, ya. Soal obat-obatan misalnya, kita setiap hari dihadapkan dengan berbagai macam tentang obat-obatan, baik yang herbal maupun yang kimiawi, dan banyak sekali beredar di sosial media yang belum teruji kebenarannya. Lalu kita punya mentah-mentah, kita amini, seolah itu adalah sebuah kebenaran tanpa kita verifikasi lebih lanjut, gitu, ya. Ini yang menjadi persoalan kita, di mana akhirnya sosial media itu menjadi satu medan diskursus tentang COVID-19, ya, tanpa kemudian akhirnya kita bisa mengetahui secara pasti apa sebenarnya yang benar mengenai COVID, begitu, ya, mengenai obatnya, mengenai dampaknya, mengenai gejalanya dan lain sebagainya. Karena semua orang akhirnya berbicara dan semua orang akhirnya memenuhi media sosial dengan opininya masing-masing. Nah, ini persoalan, ya. Tadi ada kelebihan tapi juga ada kelemahan. Kelebihannya kita sekarang Google dapat informasi, kita sekarang search, kita dapat informasi di sosial media, di internet, ya, di dunia digital. Tetapi karena semua sedemikian cepat bergulir, sedemikian cepat berjalan, kadang-kadang kita tidak sempat berpikir panjang, karena tidak sempat berpikir dua kali. Karena kita sedang krisis, apalagi kita sedang krisis, kita ingin cepat, ya, kita ingin langsung bisa memanfaatkan informasi yang ada. Dan ini yang saja perlu diwaspadai, jangan sampai kemudian karena informasi yang berseliweran di sosial media, ya terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan. Itu Mbak Lisa. Oke, baiklah Bang Doni, terima kasih atas jawabannya. Seperti yang saat ini kita laksanakan, sekarang ini kan kita sedang pembatasan mobilitas atau kita bisa disebutnya dengan PPKM darurat seperti itu, ya. Semua orang harus work from home seperti itu. Pasti penggunaan media sosial ini sangat meningkat nih Bang Doni. Kemudian ada nggak sih pengaruhnya pembatasan mobilitas ini terhadap peningkatan penggunaan media sosial yang kita ketahui penggunaan media sosial itu ibarat dua sisi mata uang, mempunyai sisi baik dan juga sisi buruknya seperti itu. Ya, dalam kondisi normal saja penggunaan sosial media kita sudah sedemikian luar biasa. Ya, mungkin masyarakat Indonesia hampir 80-85% itu ya aktif di sosial media, ya, terutama di milenial, ya. Nah, apalagi ya sekarang dalam kondisi new normal di mana orang kemudian harus membatasi mobilitasnya dan stay di rumah. Ya, apa aktivitas mereka kecuali sosial media, begitu. Ya, jadi akhirnya grup-grup WA menjadi ramai, ya. Platform-platform sosial media menjadi ramai, Twitter, Facebook, Instagram dan lain sebagainya menjadi begitu ramai, ya. Dan akhirnya kita dihadapkan dengan berbagai informasi yang saling bertentangan, gitu. Kita tidak pernah tahu akhirnya kan apakah informasi A yang benar atau B benar, karena selalu ada pro dan kontra, ya. Kalau ada yang mengatakan ini benar, pasti ada yang mengatakan itu salah. Itu akhirnya beradu pendapat di sosial media. Sementara kita butuh kepastian, ya. Kita butuh sesuatu yang benar-benar teruji, pasti dan bermanfaat, ya. Jadi perdebatan begitu ramai, ya, kita jebak dalam belukar perdebatan itu. Akhirnya kita tidak bisa kemana-mana karena ya kita butuh sesuatu yang lebih pasti daripada sekedar opini-opini yang berseliweran di sosial media. Apalagi ketika dari sosial media kemudian kita masukkan ke social network, ke grup-grup WhatsApp dan lain sebagainya, nah, itu menjadi lebih viral lagi, gitu, ya. Jadi peningkatan sosial media di saat pandemi ini membuat ruang publik digital kita menjadi lebih ramai dari biasanya. Dan keramaian itu ya bisa jadi tidak terlalu menguntungkan, ya, karena dalam kondisi seperti ini kan orang butuh berpikir jernih, ya, berpikir secara jelas dan terpisah, gitu, ya. Tapi disuguhi oleh berbagai informasi yang centang perenang, akhirnya tidak bisa memutuskan. Atau misalnya ya, saya ambil contoh, satu hari misalnya ada opini tentang obat COVID A, besok ada opini tentang obat COVID B, akhirnya dicobain semua,
Karena cobain semua akhirnya justru ya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau kontraproduktif. Jadi ini yang saya kira peningkatan utilisasi dari sosial media ini ya satu sisi bermanfaat karena informasi menjadi tersebar ya, tidak di tangan oleh satu atau kelompok orang saja ya, begitu terbuka, tapi keterbukaannya juga punya sisi tajam yang bisa memukul diri kita sendiri. Oke, baiklah Bang Doni. Seperti yang Bang Doni utarakan tadi, bahwasanya informasi di media sosial itu arus informasinya sangat cepat dan juga bisa menyentuh ke dalam seluruh lapisan masyarakat. Nah, kita juga sekarang mengetahui bahwasannya ada sisi pro kontra terhadap virus COVID-19 ini ya Bang Doni ya. Ada yang mengatakan bahwa virus ini konspirasi global, kemudian padahal ahli kesehatan juga sudah mengatakan bahwa ini adalah sebenar-benarnya virus penyakit. Nah, bagaimana akhirnya media sosial ini membentuk persepsi masyarakat terhadap virus corona, Bang Doni? Ya, tadi saya katakan bahwa media sosial itu memiliki satu mekanisme sehingga meskipun belum tentu benar, tapi karena banyak yang menyebarkan, banyak yang memviralkan, banyak yang ikut memproduksi, dianggap sebagai satu kebenaran. Jadi kebenaran itu bukan lagi sesuatu yang luhur begitu. Kebenaran bukan lagi sesuatu yang berkesesuaian dengan fakta. Kebenaran itu karena banyak yang ngomongin, kira-kira banyak yang membincangkan. Nah, demikian pula dengan berbagai teori konspirasi dan lain sebagainya. Mungkin orang mengatakan, itu mana ada yang percaya, tapi ada akhirnya. Karena banyak orang yang mengikuti, banyak orang yang meyakini, banyak orang yang mengamini, banyak orang yang ikut memproduksi. Ya, akhirnya karena banyak itu lalu orang yang tadinya mungkin tidak percaya, yang mungkin tadi ragu-ragu, karena banyak menjadi yakin. Ya, jadi istilah teknisnya itu bandwagon effect. Ya, jadi karena banyak maka yang sedikit mengikuti akhirnya. Karena banyak maka yang sedikit nggak mau ketinggalan. Jadi ya kayak anak muda, kalau semuanya menggunakan outfit merek X, kalau saya tidak menggunakan, saya tidak menjadi bagian itu. Nah, ini mekanisme sosial media. Kalau ya opini ini banyak, saya beda sendiri, maka saya tidak menjadi bagian itu. Maka saya akan tersisihkan, tersingkirkan, dan termarginalisasi. Akhirnya saya ikut larut dalam opini itu, meskipun itu opini gitu. Opini dengan kebenaran itu dua hal yang berbeda. Opini is an opinion gitu. Basisnya itu pada rumor, bisa basisnya pada gosip, bisa basisnya pada sesuatu yang tidak terverifikasi, ya, desas-desus dan lain sebagainya. Tapi begitu menjadi opinion dan masif, semua orang masuk dan ikut dalam arus besar opini itu. Begitu, Mbak. Oke, terima kasih Bang Doni atas penjelasannya. Nah, mengingat tadi banyak sekali kegaduhan-kegaduhan di media sosial yang terjadi saat ini, apakah memungkinkan bahwa kegaduhan itu akhirnya menciptakan situasi kekacauan massa, kekacauan masyarakat seperti itu, Bang Doni? Ya, sejauh ini kalau saya amati sosial media memang informasinya masih seputar terkait pada obat-obatan, fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan, kemudian dampak, efek dan lain sebagainya. Ya, saya kira itu masih wajar ya. Tetapi yang saya khawatirkan ya pada saatnya media sosial itu kan dipenuhi dengan hal-hal yang mengkhawatirkan sehingga bisa menyebabkan kepanikan sosial yang meluas begitu. Ya. Nah, ini yang tentu saja harus dihindari. Ya, artinya ketika informasi itu ya bisa membuat situasi dan kondisi menjadi tidak kondusif lagi, menjadi chaos. Nah, ini yang harus diwaspadai, dan saya kira pemerintah mengamati hal itu begitu. Karena informasi-informasi yang bisa menciptakan kepanikan ya. Dan kalau kepanikan ya, misalnya informasi bahwa misalnya ya cadangan pangan kita menipis misalnya begitu ya, tinggal bertahan untuk 3 hari.
ya pasti semua orang akan menyerbu pasar, menyerbu supermarket, menyerbu hypermarket dan lain sebagainya, ya sehingga akan jadi kekacauan gitu. Ya, jadi hal-hal ini yang harus diwaspadai. Kalau sekarang kan ya paling tentang perdebatan mengenai obat-obatan lah, mengenai ketersediaan oksigen, mengenai rumah sakit, ya, dan lain sebagainya. Ya, ini saya kira biasa, wajar ya. Orang menyampaikan informasi dan ada informasi itu yang memang berguna begitu. Ya. Misalnya orang sekarang sedang mencari tabung oksigen, ada orang menginformasikan di sini kita bisa mendapatkan tabung oksigen. Ini itu saya kira baik ya. Tapi kalau kemudian ada informasi negatif yang bisa memicu kekhawatiran sosial dan kepanikan dan membuat rush ya masyarakat ke pusat perbelanjaan sampai terjadi mohon maaf ya pencurian ya, kemudian perampokan dan lain sebagainya. Nah, ini yang kita harus waspadai dan mudah-mudahan ya masyarakat pengguna media sosial kita cukup dewasa untuk tidak menciptakan situasi yang tidak kita inginkan bersama, begitu Mbak Lisa. Oke, terima kasih Bang Doni. Ini memasuki pertanyaan terakhir Bang Doni. Mengingat tadi kita harus menjadi netizen yang cerdas, netizen yang dewasa, gimana nih tips-tipsnya agar kita, masyarakat kita itu melakukan fact checking, kemudian memilah dan memilih informasi yang baik dan benar itu seperti apa? Ya, yang paling utama adalah kita cek and retake. Saya kira banyak sekarang ya situs-situs untuk memeriksa apakah ini fakta atau bukan. Ya, jadi kita cek lagi apakah ini benar atau tidak. Jangan kemudian kita terima mentah-mentah tanpa berpikir panjang, kita sebarkan, dan ketika kita menyebarkan kita membuat orang lain menjadi masuk dalam tadi saya sebut arus besar opini itu gitu. Ya, yang belum tentu benar. Ya. Jadi sebelum kita konsumsi ya kita periksa dulu secara akal sehat ya. Kemudian kita fact checking ya, saya kira banyak situs-situs sekarang yang bisa kita pakai untuk memeriksa sebuah informasi ya, sehingga akhirnya kita benar-benar menerima informasi yang benar. Dan ketika itu benar, ketika disebarkan juga akhirnya berakibat positif. Tapi kalau informasi keliru kita sebarkan, ya akhirnya negatif karena semua orang akhirnya mengkonsumsi informasi yang keliru. Ya, jadi kedewasaan kita tentu saja ya ditunjukkan dengan kemauan kita menggunakan akal sehat untuk memproses informasi secara benar ya sebelum kita meyakini dan menyebarkannya kepada orang lain. Apalagi di situasi pandemi seperti ini. Untuk kita sebarkan informasi yang belum tentu benar, semua orang meyakininya, akhirnya seperti tadi saya katakan bisa saja berujung pada satu kepanikan massal, bisa saja berujung pada satu kekacauan sosial yang tentu saja justru menambah berat ya kesulitan yang tengah kita alami sekarang. Jadi kita harus waspada, kita harus hindari dan jadilah warga net yang cerdas, dewasa dan berakal sehat. Oke, baiklah. Terima kasih Bang Doni. Mungkin sedikit rangkuman bahwasanya memang media sosial itu tidak bisa kita hindari karena kita sudah memasuki era digital saat ini. Tetapi ibarat dua sisi mata uang selalu mempunyai nilai positif dan juga nilai negatifnya. Sudah seharusnya kita menjadi netizen dan warga negara yang baik dalam memilah dan memilih informasi, apalagi di tengah pandemi seperti ini. Jangan sampai kita menyebarkan informasi yang akhirnya membuat kekacauan di masyarakat. Terima kasih Bapak Doni Gahlal Adian atas kesediaannya dalam program Current Issue kali ini. Semoga publik mendapatkan informasi yang jelas dan juga bermanfaat. Saya Lisa dari Studio Cemara 19 Channel. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share channel YouTube Cemara 19 Channel. Cemara 19 Channel hanya untuk orang-orang yang ingin maju dan hidup damai.